Halo semua, namaku Chloe, aku 15 tahun. Apakah orang tuamu pernah mengatakan apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus berteman dengan siapa, dan berkomunikasi dengan siapa. Orang tuaku memutuskan segalanya untukku. Tonton video ini sampai akhir, dan kamu akan pelajari bagaimana orang tuaku merencanakan hidupku 10 tahun ke depan, dan bagaimana aku menghancurkan rencana ini. Kita memiliki sebuah keluarga yang aman dan bahagia. Aku rasa aku pikir begitu, tapi itu tidak tepat. Aku pergi ke sekolah biasa. Seluruh hariku diatur per menit. Apa kamu pikir aku ingin memiliki lebih banyak waktu? Hah, kamu tidak menebaknya. Ini semua adalah tentang orang tuaku. Setelah sekolah, seksi ruang dansa. Ibuku berkata seorang wanita sejati harus bisa menari waltz. Aku bukan seorang wanita, tapi dia adalah ibuku. Setelah menari kelas Perancis, ayahku ingin aku menguasai banyak bahasa. Jadi itu akan mudah untukku mendapat pekerjaan di firma internasional besar manapun. Hanya saja aku belum memikirkannya. Aku hanya 15 tahun. Tapi dia ayahku. Apa orang tuamu memutuskan siapa dirimu di masa depan? Ibuku juga tidur dan melihatku menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Apa yang dia bicarakan? Aku bahkan belum menyelesaikan sekolah. Tapi ibuku sudah menemukan seorang suami untukku. Ini adalah Ethan, 17 tahun, anak dari teman ibuku. Kita berbincang dengannya ketika orang tua kami berkumpul untuk barbecue hari Minggu. Dia sama sekali bukan tipe aku, tapi siapa yang peduli? Ya, orang tuaku mencintaiku dan peduli akan masa depanku. Tapi itu mulai menggangguku. Tahun sekolah akhirnya berakhir. Aku menyelesaikan semua ujianku dengan sempurna. Dan orang tuaku memberiku sebuah hadiah hebat. Mereka mengirimku ke camp untuk sepanjang musim panas. Itu di mana aku berteman dengan Vicky. Dia juga 15 tahun dan kita langsung menemukan bahasa yang sama. Dia keren, dia bisa skateboard dan menggambar graffiti. Vicky sering mengejakku ketika orang tuaku memanggilku. Orang tuanya tidak begitu mengontrolnya. Dia memutuskan apa yang dia lakukan. Aku iri padanya. Dia memiliki kebebasan total. Vicky selalu punya rencana. Suatu ketika kita mengecat dinding dari bangunan kami dengan grafiti terang. Ketika kita selesai menggambar, manajernya menghampiri kami dan berkata direkturnya ingin berbicara dengan kami. Oh, itu berarti kita ada dalam masalah. Direkturnya sangat marah, memanggil kami remaja yang nakal dan langsung memberitahukannya pada orang tua kami. Orang tuaku langsung datang, meminta maaf, membayar perbaikan dindingnya, dan menjemputku. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa anaknya yang polos terlibat dalam cerita gelap. Ibuku melarangku untuk berkomunikasi dengan Vicky, karena dia memiliki pengaruh buruk untukku. Sial, aku tidak memiliki teman sama sekali. Selesai sudah. Aku menghabiskan sisa musim panas di kota. Itu membuatku depresi. Aku belajar bahasa Perancis dan pergi ke kelas tari. Dan ibuku mendaftarkanku untuk kelas menjahit. Seolah aku bisa menggunakannya. Sial, itu musim panas di luar dan aku dipenuhi dengan kelas. Aku sebuah robot atau apa? Suatu hari kita dipulangkan dari kelas tari lebih awal. Hore, setidaknya ada sesuatu yang salah dan aku memiliki setengah jam. Aku keluar dari kelas tari dan melihat Vicky. Tidak ada yang lebih baik. Ternyata dia juga berada di sekolah ini. Hanya untuk kelas hip hop. Aku mengeluh padanya tentang orang tuaku. Vicky menawarkanku untuk mengacuhkan mereka. Mematikan teleponku dan kita pergi berjalan. Aku mengaguminya. Kita berkeliling di sekitar kota selama beberapa jam. Dan aku santai. Aku melakukan apa yang kuinginkan dan sangat spontan. Biarkan saja rencananya. Ketika itu gelap, aku menyalakan teleponku dan aku mendapat 20 pesan dari orang tuaku, Carl. Aku akan mendapatkan hukuman. Tapi itu sepadan. Orang tuaku sangat khawatir. Seolah aku egois. Dan mereka khawatir tentangku. Apa yang telah kulakukan? Aku hanya berjalan. Aku memiliki liburan. Ibuku mengurungku di kamarku sebagai hukumannya. Untuk apa? Saat malam sebuah pesan datang dari Vicky dengan sebuah undangan ke pesta hip hop besok di tempat temannya. Bagaimana aku akan bisa ke sana? Orang tuaku marah padaku dan tidak akan membiarkanku pergi. Aku memberitahu ibuku pagi harinya bahwa aku merindukan Ethan dan ingin menemuinya. Pernahkah kamu menipu pewarismu?
Ibuku berkata ya, dan ayahku mengantarku ke rumah Ethan. Ketika ayah pergi, aku segera bergegas ke pesta Vicky. Itu keren, semua orang menari hip hop. Para pria melakukan rap. Aku bertemu pria baik, singkatnya, pestanya sukses. Aku menghubungi orang tuaku dan berkata bahwa aku masih di rumah Ethan dan akan pulang dengan taksi. Mereka berkata oke, dan aku lega. Aku tinggal di sana untuk jam berikutnya dan pulang. Apa aku tidak terbakar? Tapi di sana ada sebuah kejutan menungguku di rumah. Aku pikir baik, tidak seberuntung itu. Orang tuaku, orang tua Ethan, dan Ethan sendiri duduk di ruang tamu. Sial. Itu jelas untuk semua orang bahwa aku bukan kembali dari rumah Ethan. Orang tuaku meminta penjelasan, dan aku mengakui bahwa aku lelah dan memutuskan untuk bergaul dengan temanku Vicky dan bersantai. Orang tuaku marah dan berteriak padaku. Aku tidak bersyukur dan semua itu. Dan aku berkata pada mereka untuk melupakan rencana mereka. Berapa kali aku bisa menjadi boneka mereka? Lalu semuanya pergi tidur dan di pagi harinya, mereka sudah tenang. Saat sarapan, orang tuaku menawarkan untuk pergi dan bersantai dengan seluruh keluarga di alam. Aku mendukung ide ini. Kita bisa beristirahat. Dan kita pergi ke hutan. Ya, aku pikir begitu. Tapi tiba-tiba bukannya ke hutan, kita ada di pintu gerbang sebuah bangunan. Itu adalah sekolah privat yang tertutup. Apa-apaan? Orang tuaku memberitahuku bahwa aku butuh segera untuk diisolasi dari kontak membahayakan dengan dunia luar. Jadi aku bisa menghabiskan tahun terakhir pendidikanku di sekolah yang tertutup. Ini adalah ide brilian mereka berikutnya. Sial. Aku memohon orang tuaku tidak meninggalkanku di penjara, tapi mereka tidak mendengarkanku. Mereka mengambil teleponku dan pergi. Bagaimana kamu menyukainya? Aku terisolasi total dan tidak mengenal siapapun. Aku dibunuh. Tapi apa yang bisa kulakukan? Di ruanganku ada seorang anak perempuan, Annie. Dia juga 15 tahun. Aku ada dalam bad mood dan tidak ingin bicara dengannya. Tapi dia memiliki sebuah telepon. Aku membutuhkannya. Aku menulis Vicky bahwa aku ada di penjara ini dan aku butuh untuk diselamatkan segera. Aku menunggu untuk sebuah jawaban. Tapi Vicky sepertinya mengacuhkanku. Teman macam apa? Kesunyian Vicky membuatku sedih dan aku memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Annie sebagai pengalihan. Annie memberiku tur dari sekolah. Kita bermain pingpong, board games, dan berlatih tari untuk acara musim gugur. Sepanjang bulan berlalu tanpa kusadari. Dan aku sudah berbalik dan tidak menunggu respon Vicky. Dan aku mulai menyukai sekolah. Itu tidak terlalu buruk. Oh, aku lebih baik mulai sekolah. Aku sudah merindukannya. Tapi satu malam aku dibangunkan oleh suara di kamarku. Itu adalah Vicky dan pria dari pesta. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku menulis Vicky sebulan lalu. Dia setidaknya bisa berkata hai padaku. Vicky tidak menjawabku. Mungkin karena konspirasi dan dia menghabiskan sebulan penuh merencanakan pelarian. Tapi siapa yang membutuhkannya sekarang? Vicky berkata aku sudah dicuci otaknya dan menarikku dari ranjang. Aku mendorongnya dan dia terjatuh ke lantai. Tersandung bangku dan tangannya meraih gelas dari samping kasur. Suaranya menarik perhatian penjaga. Mereka menghubungi polisi dan itu adalah sebuah kegagalan. Sejam kemudian, mereka tiba di kantor polisi, takut dan gugup. Ibuku hampir mengalami serangan jantung. Aku menulis penjelasan dan menerima semua tuduhannya. Akulah yang menghubungi Vicky untuk menyelamatkanku. Singkatnya, kita dibebaskan. Syukurlah. Aku kembali ke sekolah, tapi aku dikeluarkan karena kejadian itu. Dan ini menyedihkan. Orang tuaku dan aku pulang ke rumah. Orang tuaku memarahiku sepanjang jalan. Mereka tidak puas dengan perilakuku. Aku terbiasa dengannya dan mendengarkan dengan bodoh. Tapi ketika kita sampai di rumah, aku tidak bisa menahannya dan mulai menangis. Ibuku mulai menangis juga dan memelukku. Ayah mulai menenangkan kami dan akhirnya kita berpelukan dan berciuman. Orang tuaku berkata bahwa mereka sangat merindukanku. Aku merindukan mereka juga sejujurnya. Mereka adalah orang tuaku. Orang tuaku mengejutkanku saat sarapan. Itu sebuah hal baik aku duduk di bangku. Ibuku berkata mereka mendiskusikan semuanya dengan ayahku. Dan sekarang aku bisa memutuskan apa yang kulakukan di luar sekolah. Kelas senior akan segera mulai dan mereka tidak ingin menekanku terlalu keras. Wow, ternyata aku memiliki orang tua yang perhatian. Aku memutuskan bahwa aku akan melanjutkan menari, tapi mengganti gayaku. Siapa yang sekarang menari dansa? Ya, aku menyelesaikan kelas bahasa Prancis.
Kamu tidak pernah tahu bagaimana jika aku ke Eropa setelah sekolah. Jika ceritaku menyentuhmu, like dan subscribe channelku. Semoga harimu baik.